Sejarah Filsafat Barat, karya Bertrand Russell. Bagian 1. Zaman Prasokrates. Lahirnya peradaban Yunani. Di antara semua sejarah, tak ada yang begitu mencengangkan atau begitu sulit terangkan selain lahirnya peradaban di Yunani secara mendadak. Memang banyak unsur peradaban yang telah ada ribuan tahun di Mesir dan Mesopotamia, dan yang kemudian menyebar ke negeri-negeri di sekitarnya. Namun unsur-unsur tertentu belum utuh sampai kemudian bangsa Yunani lah yang menyempurnakannya. Yang mereka capai dalam bidang seni dan sastra sudah lazim diketahui. Namun, yang mereka lakukan dalam bidang yang murni, intelektual, bahkan lebih luar biasa. Mereka menemukan matematika, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Merekalah yang pertama kali menulis sejarah, histori, yang berbeda dari sekedar tarikh. Mereka melakukan spekulasi bebas tentang hakikat dunia dan tujuan hidup, tanpa terbelenggu oleh paham-paham kolot yang diwarisi. Peristiwa itu amat mengherankan sehingga sampai saat ini pun banyak orang yang puas dengan terbengong-bengong saja dan membicarakan kejeniusan bangsa Yunani itu berdasarkan mistik. Akan tetapi tidaklah mustahil untuk memahami perkembangan di Yunani itu secara ilmiah. Dan memang itulah yang terpenting. Filsafat diawali oleh Thales, yang untungnya bisa dilacak masa hidupnya berdasarkan fakta bahwa ia pernah meramalkan terjadinya gerhana matahari, yang menurut para astronom terjadi pada tahun 585 sebelum Masehi. Filsafat dan ilmu pengetahuan yang bermula tidak terpisah. Dengan demikian lahir bersama di awal abad ke-6 sebelum Masehi. Lantas, apa yang berlangsung di Yunani dan negeri-negeri sekitarnya sebelum masa ini? Jawaban apapun dalam batas tertentu pasti bersifat dugaan. Tetapi arkeolog di abad sekarang ini telah menyumbangkan pengetahuan yang jauh lebih kaya daripada yang dimiliki nenek moyang kita. Seni tulis menulis dikemukakan di Mesir kira-kira tahun 4000 sebelum Masehi, dan di Babilonia tak lama kemudian. Di masing-masing negeri itu tulisan bermula dari gambar-gambar objek yang diacu. Gambar-gambar itu dengan cepat mengalami konvensionalisasi, sehingga kata-kata lantas ditampilkan dengan ideogram seperti yang masih terdapat di Cina dalam jangka ribuan tahun. Sistem yang bertele-tele ini berkembang menjadi tulisan alfabetis. Awal perkembangan peradaban di Mesir dan Mesopotamia berkaitan erat dengan kawasan-kawasan Sungai Nil, Tigris, dan Efrat yang mendorong pertanian tumbuh pesat dan sangat produktif. Dalam banyak hal, peradaban itu serupa dengan peradaban yang ditemukan orang-orang Spanyol di Meksiko dan Peru. Ada raja yang disembah dan memiliki kekuasaan despotis di Mesir, sebuah tanah dalam milik raja. Ada kepercayaan yang bercorak politeistik dengan satu mahadewa yang memiliki hubungan erat dengan raja, dan aristokrasi militer serta aristokrasi kaum pendeta. Aristokrasi pendeta ini seringkali dapat mengambil alih kekuasaan raja jika sang raja lemah atau terlibat dalam perang yang berlarut-larut. Golongan pengolah tanah adalah para budak yang dimiliki raja, golongan bangsawan, atau para pendeta. Terdapat perbedaan penting antara teologi Mesir dan Babilonia. Perhatian bangsa Mesir lebih tertuju pada soal kematian, dan mereka percaya bahwa jiwa orang mati turun ke dunia bawah, di mana mereka diadili oleh Osiris, sesuai dengan cara hidupnya di dunia. Mereka pun percaya bahwa pada akhirnya jiwa akan kembali ke tubuh. Inilah yang mengilhami pembuatan mumi dan pusara-pusara batu yang elok.
Piramid-piramid dibangun oleh para raja di penghujung milenium keempat sebelum Masehi dan di awal milenium ketiga sebelum Masehi. Sesudah masa ini peradaban Mesir kian mengalami pendangkalan, sementara konservatisme agama menghambat kemajuan. Kira-kira tahun 1800 sebelum Masehi, Mesir ditaklukkan oleh salah satu bangsa Semit bernama Hyksos yang menguasai negeri itu selama kira-kira 2 abad. Mereka tidak meninggalkan bekas permanen di Mesir, namun keberadaan mereka tentu telah mendorong tersebarnya peradaban Mesir di Syria dan Palestina. Dibandingkan Mesir, Babilonia mengalami perkembangan yang lebih syarat peperangan. Pada mulanya ras penguasa bukanlah Semit, tetapi Sumeria, yang asal-usulnya tak diketahui. Mereka menciptakan abjad Paku, yang kemudian diambil alih oleh bangsa Semit yang menaklukkan mereka. Ada satu periode di mana terdapat sejumlah kota yang masing-masing terdiri sendiri dan saling memerangi. Namun akhirnya kota Babylon lah yang unggul dan membangun sebuah imperium. Dewa-dewa sesembahan kota lain diturunkan derajatnya. Sedangkan Marduk, dewa kota Babylon, menempati posisi seperti yang nantinya dipegang Zeus. Namun, dalam susunan dewa-dewi Yunani, peristiwa serupa pun pernah terjadi di Mesir pada masa yang jauh lebih dini. Agama bangsa Mesir dan Babilonia, sebagaimana kepercayaan kuno lainnya, pada dasarnya berupa kultus kesuburan. Bumi adalah betina, matahari jantan. Lembu jantan lazimnya dianggap perwujudan kesuburan pria sehingga dewa-dewa lembu banyak dipuja. Di Babylon, Ishtar adalah dewi bumi yang tertinggi kedudukannya di antara dewi-dewi lain. Di seluruh Asia Barat, Bunda yang Agung dipuja dengan berbagai nama. Ketika bangsa Yunani yang menduduki Asia Kecil mendirikan kuil untuk memuliakannya, mereka menyebut sang dewi itu Artemis dan mengambil alih kultus yang telah ada. Inilah asal mula Diana Dewi bangsa Efesus. Agama Kristen mengubahnya menjadi Maria sang perawan. Dan adalah konsili Efesus yang mengukuhkannya gelar Bunda Tuhan bagi Bunda Maria. Ketika agama memiliki kaitan erat dengan pemerintahan suatu imperium, maka motif-motif politik memberikan banyak andil dalam mengubah ciri-ciri primitif agama. Dewa atau dewi pun dikaitkan dengan negara, dan mereka bukan hanya harus menganugerahkan panen yang melimpah, tetapi juga kejayaan dalam peperangan. Kasta pendeta yang kaya menyempurnakan ritual dan teologi dan menyusun dewa-dewi dari berbagai bagian imperium itu menjadi satu rangkaian. Berkat kaitannya dengan pemerintahan, dewa-dewi pun lantas dikaitkan dengan moralitas. Para penyusun undang-undang menerima kode kedua hukum dari dewa tertentu, sehingga seorang pelanggar hukum bisa dicap sebagai orang murtad. Kode hukum tertua yang masih dikenal saat ini adalah Kode Hammurabi, Raja Babilonia, kira-kira tahun 2100 sebelum Masehi. Ini adalah kode yang menuntut sang raja diberikan oleh Dewa Marduk kepadanya. Kaitan agama dengan moralitas berkembang kian erat di sepanjang zaman kuno. Berbeda dengan Mesir, agama orang Babilonia lebih mengutamakan kesejahteraan di dunia. Ini daripada kebahagiaan di dunia nanti. Ilmu sihir, permujuman, dan astrologi, meski bukan sesuatu yang khas Babilonia, lebih banyak dikembangkan di sini daripada tempat-tempat lain. Dan terutama lewat Babilonia lah, tradisi itu tetap bertahan sampai ke zaman antik selanjutnya. Dari Babylon pun lahir beberapa hal yang tergolong ilmu pengetahuan. Pembagian dari menjadi 24 jam dan lingkaran menjadi 360 derajat. Juga ditemukannya siklus gerhana yang memungkinkan terjadinya gerhana bulan bisa diramal dengan tepat dan gerhana matahari dengan beberapa perkiraan. Sebagaimana kita lihat nanti, pengetahuan bangsa Babylon lah. Ini sampai ke tangan Thales. Peradaban Mesir dan Mesopotamia berdasarkan pertanian, sementara kehidupan bangsa-bangsa sekitarnya pada mulanya adalah sebagai penggembala. Kemudian muncullah unsur baru seiring dengan berkembangnya perniagaan yang pada awalnya hampir sepenuhnya dilakukan secara bahari. Sampai kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi, senjata-senjata dibikin dari perunggu, dan bangsa-bangsa yang tidak menemukan logam itu di wilayah sendiri terpaksa harus mendapatkannya lewat perdagangan atau merompak.
Perompakan hanyalah jalan pintas sementara, dan bila kondisi sosial dan politik cukup stabil, perdagangan terbukti lebih menguntungkan. Dan dalam bidang perdagangan yang menjadi pelopor, agaknya adalah suatu kereta selama kira-kira 11 abad kurang lebih. Dari tahun 2500 sebelum Masehi sampai 1400 sebelum Masehi, suatu budaya artistik yang maju yang disebut budaya bangsa Minos berkembang di Kreta. Unsur-unsur seni Kreta memberi kesan keriangan dan kemewahan yang nyaris dekaden, sangat bertolak belakang dengan kuil-kuil Mesir yang muram dan menyeramkan. Perihal peradaban penting ini nyaris tak ada yang diketahui sampai saatnya Sir Arthur Evans dan lain-lain melakukan evakuasi. Yang saya maksud adalah peradaban bahari yang berkaitan erat dengan Mesir, terkecuali selama masa kekuasaan bangsa Hyksos. Berdasarkan gambar-gambar yang dibuat orang Mesir, jelas bahwa perniagaan yang amat maju antara Mesir dan Kreta dilakukan oleh para pelayar Kreta. Perniagaan ini mencapai puncaknya kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi. Agama orang Kreta menampakkan banyak kemiripan dengan agama-agama orang Syria dan Asia Kecil. Sedangkan dalam seni terlebih banyak persamaan dengan Mesir. Walaupun seni Kreta amatlah orisinil dan luar biasa hidup. Pusat peradaban Kreta berada di tempat yang disebut Istana Minos di Knossos, yang mengingatkan kita akan tradisi-tradisi Yunani klasik. Istana-istana Kreta luar biasa indah, namun kemudian dihancurkan pada kira-kira abad ke-14 sebelum Masehi. Mungkin oleh para penyerbu dari Yunani. Kronologi sejarah Kreta disusun berdasarkan benda-benda peninggalan Mesir yang ditemukan di Kreta, serta benda-benda dari Kreta yang ditemukan di Mesir. Secara keseluruhan, pengetahuan kita bergantung pada bukti-bukti arkeologis. Bangsa Kreta memuja seorang dewi, atau mungkin beberapa dewi, yang dapat dipastikan adalah Ratu Bintang, yang berwujud seorang wanita pemburu, dan mungkin ini asal-usul Artemis zaman Yunani. Dewi ini atau dewi lainnya juga dianggap sebagai ibu, satu-satunya sesembahan yang berjenis kelamin pria selain raja binatang adalah putra sang dewi. Terdapat bukti bahwa orang Kreta mempercayai adanya kehidupan sesudah mati, di mana seperti keyakinan bangsa Mesir, perilaku manusia di dunia akan mendapatkan ganjaran ataupun hukuman. Namun, seperti tampak pada kesenian mereka, secara umum orang-orang Kreta adalah bangsa yang riang dan tidak begitu terbebani oleh jenis tahayul yang muram. Mereka menyukai permainan adu banteng, di mana para toreador pria atau wanita memamerkan ketangkasan akrobatik yang elok. Permainan adu banteng merupakan perayaan religius dari Sir Arthur Evans, berpendapat bahwa para pemainnya adalah kaum bangsawan tertinggi. Gambar-gambar yang masih bisa kita saksikan penuh dengan dinamika gerak dan realisme. Bangsa Kreta menggunakan tulisan berbentuk linear, namun maknanya belum bisa dijabarkan. Di wilayah sendiri mereka hidup damai, sedangkan kota-kota mereka tak berdinding. Tak disangsikan bahwa mereka lebih mempertahankan diri lewat kekuatan bahari. Sebelum mengalami keruntuhan, budaya Minos sudah sempat menyebar ke Yunani daratan kira-kira pada tahun 1600 sebelum Masehi, di mana budaya itu bisa bertahan sampai kira-kira tahun 900 sebelum Masehi. Melalui tahap-tahap degenerasi yang berlangsung, peradaban Yunani daratan ini disebut peradaban Mykenais, yang bisa dikenali lewat pusara-pusara batu para raja serta sejumlah benteng di puncak-puncak bukit. Dan ini menunjukkan rasa was-was yang lebih besar terhadap perang jika dibandingkan dengan kehidupan di Kreta. Pusara-pusara batu maupun benteng-benteng itu pun mengingatkan kita pada tradisi Yunani klasik. Benda-benda seni yang lebih tua di istana-istana adalah memang hasil percakapan para seniman Kreta, atau sangat mirip dengan corak seni Kreta jika ditilik berdasarkan kisah legenda yang samar. Peradaban Mykenais adalah seperti yang terlukis dalam syair-syair Homerus.